Assalamualaikum semua, hari ini adalah hari terakhir kami di kota Shanghai. Nah, pagi ini kami memutuskan pergi ke Water Ancient Town Zhujiaojiao. Tempat ini letaknya tidak begitu jauh dari kota Shanghai, sekitar 1,5 sampai dengan 2 jam menggunakan metro. Tentunya dari pusat kota ya. Selain itu kami ingin melihat pemandangan dan juga mempunyai pengalaman yang berbeda dengan kota Shanghai yang cukup modern. Setelah turun dari metro itu sebetulnya tidak terlalu jauh dari stasiun ya. Kita bisa naik bus, kemudian juga TTT, tapi kami lebih memilih untuk berjalan kaki. Tujuannya untuk ya merasakan suasana daripada kota ini. Dengan berjalan kaki kami bisa melihat lebih dekat lagi dan merasakan kondisi dan suasana daripada kota ini. Nah, di sana banyak sekali pertokoan yang menjual berbagai macam barang, mulai dari bahan makanan basah, bunga, sampai juga furniture rumah. Dan juga kita bisa merasakan bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di sana. Sekarang kita mulai memasuki Zhujiaojiao Ancient Water Town atau kota air kuno yang letaknya di distrik Qingpu. Ini sekitar 50 km dari pusat kota Shanghai. Nah, kota ini sering dijuluki dengan Venice-nya Shanghai ya, karena tentunya dipenuhi dengan kanal-kanal air, ada juga jembatan batu dan juga banyak sekali bangunan tradisional yang tentunya bergaya dinasti Ming atau Qing gitu ya. Nah, sejarah singkat dari Zhujiaojiao sendiri, itu tempat ini dihuni sejak lebih dari 1.700 tahun yang lalu. Tapi ini mulai berkembang pesat sekitar dinasti Song atau dinasti Yuan ya. Nah, pada zaman dahulu kota ini menjadi pusat perdagangan penting sekali. Karena posisinya ini berada di jalur transportasi air antara pedesaan dan juga kota besar di wilayah Jiangnan ya. Nah, nama Zhujiaojiao sendiri berasal dari keluarga Zhu yang dulunya merupakan keluarga yang sangat berpengaruh di daerah tersebut. Yang perlu Anda ketahui, pada masa dinasti Ming dan juga Qing, kota ini mencapai masa kejayaannya. Seperti dia ini sebagai pusat perdagangan beras, kain, dan juga hasil pertanian. Nah, banyak pedagang kaya itu coba untuk membangun rumah besar, taman, dan juga jembatan batu yang masih bertahan hingga sekarang yang kita bisa lihat. Nah, ciri khas kota ini itu adalah beberapa hal, yaitu kanal-kanal yang sempit yang menjadi jalur utama transportasi tradisional, dan juga ada lebih dari 30 jembatan batu kuno, termasuk yang paling terkenal itu adalah Fengsheng Bridge. Nah, jembatan batu terbesar dan paling ikonik di kota ini dibangun kira-kira tahun 1971. Kita juga bisa melihat gang-gang tua dengan arsitektur tradisional Tiongkok, perahu kayu tradisional yang masih digunakan untuk wisata di kanal itu ya. Juga ada tempat bersejarah populer seperti Kenzi Garden, kemudian taman klasik yang bergaya Jiangnan yang dibangun pada awal abad ke-20. Nah, di North Street itu ada jalan tua dengan toko tradisional seperti teh, makanan lokal, dan kerajinan tangan. Nah, ini tehnya itu cukup unik ya. Tehnya itu dicampur dengan raspberry dan banyak sekali yang jual seperti itu. Di sini juga ada kuil Buddha bersejarah yang menjadi pusat spiritual masyarakat setempat, yaitu Yuanjin Buddhist Temple. Nah, untuk kondisi saat ini, Zhujiaojiao menjadi salah satu destinasi wisata budaya paling terkenal di dekat Shanghai.
Sebenarnya untuk lebih menikmati Water Ancient Town, kita bisa naik perahu sehingga bisa jalan-jalan melihat pertokoan dan juga jembatan dan kanal-kanal yang ada. Nah, untuk harga sewanya itu sekitar 200 yuan per perahu. Nah, kalau Anda datang ke tempat ini di sore hari, nah ini akan semakin sangat indah karena lampu-lampu lampion yang kita lihat itu menyala dengan sangat cantik sekali. Di sini juga kita bisa menyewa baju hanfu jika Anda ingin mencoba baju tradisional China sekaligus merasakan nuansa daripada kota yang cukup unik ini. Nah, di sini banyak sekali yang berjualan cindramata, kemudian juga minuman, makanan. Nah, tapi sayangnya kami belum menemukan restoran halal yang menyajikan makanan untuk teman-teman Muslim. Oleh karena itu, kalau Anda Muslim yang ingin pergi ke sini menikmati, silahkan membawa sendiri bekal ya dari penginapan Anda. Walaupun kota Shanghai itu sudah tentunya sangat modern, berkembang sangat pesat, tapi kawasan ini tetap dipertahankan sebagai kota tua bersejarah dengan nuansa Tiongkok klasik untuk melestarikan budaya dan juga sejarah yang kita bisa nikmati bersama sampai hari ini. Oke, kita sampai di North Bund. Nah, ini dari Zhujiaoqiao turun di stasiun metro yaitu International Cruise Terminal. Dan kemudian kita jalan masuk ke gedung Plaza atau SMP, Shanghai White Mongolian Plaza. Kemudian menuju ke arah Sungai Huangpu ya. Dan ini tepatnya ada di distrik Hongkou, Shanghai. Kawasan The North Bund ini berada di tepi Sungai Huangpu yang menghadap ke daerah Financial District yaitu Lujianzui yang penuh dengan gedung pencakar langit. Nah, di latar belakang kata Bund sendiri itu berasal dari kata bahasa Hindi atau Persia Bund yang berarti tanggul atau dermaga. Nah, awalnya area Bund ini di Shanghai berkembang pada abad ke-19. Nah, setelah Perang Candu yang dibukanya
Shanghai sebagai pelabuhan perdagangan internasional, kawasan ini kemudian menjadi pusat perdagangan dan juga keuangan Asia Timur. Banyak sekali bank, konsulat, dan juga perusahaan asing yang berdiri di sini, di daerah ini. Nah, sementara itu, North Bund dulunya merupakan kawasan pelabuhan dan industri di sisi utara Sungai Suzhou, dekat dengan muara Sungai Huangpu. Nah, area ini tidak sepopuler Bund utama ya, karena lebih berfungsi sebagai kawasan logistik dan pergudangan. Untuk sejarah perkembangan North Bund sendiri, pada awal abad ke-21, pemerintah Shanghai mulai mengembangkan North Bund ini sebagai bagian dari ekspansi pusat bisnis kota mereka ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan tentunya di kawasan finansial lama dan menciptakan distrik bisnis modern baru, serta menjadikan tepian sungai itu sebagai area ramah wisatawan dan juga pejalan kaki. Nah, titik penting perkembangan ini sebetulnya terjadi sekitar tahun 2020 ya, ketika pemerintah distrik Hong Kong ini mengumumkan proyek besar revitalisasi North Bund. Nah, kawasan ini dirancang menjadi Wall Street baru dengan gedung perkantoran, hotel mewah, ruang publik, dan juga pusat finansial internasional. Nah, salah satu proyek ikoniknya adalah Shanghai North Bund Center. Jadi secara singkatnya, North Bund adalah simbol transformasi Shanghai modern dari kawasan pelabuhan lama menjadi distrik bisnis dan juga waterfront futuristik yang melengkapi sejarah kolonial dan finansial Bund klasik. Nah, sekarang kita menuju ke Masjid Pudong. Ini adalah salah satu masjid penting di kota Shanghai yang melayani komunitas muslim di kawasan Pudong tentunya. Yang ini merupakan distrik modern yang berada di sisi timur Sungai Huangpu. Nah, sebelum perkembangan besar Pudong di tahun 1990-an, sebagian besar komunitas muslim Shanghai itu berpusat di kawasan lama di Puxi, tempat di mana berdirinya masjid-masjid tua seperti Masjid Songjiang, Masjid Xiao Tao Yuan, dan juga Masjid Huxi. Nah, pada saat Pudong berkembang menjadi pusat finansial internasional, banyak pekerja asing, ekspatriat, dan juga pedagang muslim yang kebutuhannya akan masjid di sisi timur itu sangat meningkat. Nah, sejarah pembangunan masjid ini sendiri, ini dibangun sekitar tahun 1935, yang awalnya berupa masjid kecil untuk komunitas muslim lokal Hui dan pedagang muslim. Nah, masjid ini beberapa kali mendapatkan renovasi yang cukup sangat besar dan sekarang terlihat lebih modern ya. Dan masjid ini tentunya melayani komunitas Hui Tiongkok, mahasiswa muslim internasional, pekerja asing dari Asia Selatan, Timur Tengah, dan juga Asia Tenggara, serta wisatawan muslim seperti kami. Tuh, ke atas. Coba tapi dari di atas. Nggak apa-apa. Ayo.
Selesai sholat di Masjid Pudong, akhirnya kami menuju pelabuhan atau dermaga terdekat, yaitu Dongcheng Road Ferry Terminal. Dari area Masjid Pudong ke dermaga ini relatif cukup dekatnya, hanya memakan waktu sekitar 10-15 menit menggunakan taksi Titi. Nah, ferry ini menyeberang dari sisi Puxi dekat Ban dengan tujuan adalah dermaganya Jinling East Road. Nah, ini dekat dengan Nanjing East Road ya. Banyak juga warga lokal yang tentunya ikut menaiki ferry ini selain turis asing seperti kami, mungkin karena pemandangan skyline Shanghai yang sangat bagus dilihat dari atas ferry, terutama kalau kita melihat di sore sampai malam hari ya, dan juga harganya sangat murah, yaitu sekitar 2 yuan per satu orangnya. Menaiki ferry ini menjadi pengalaman cukup menarik dan unik. Nah, jika Anda ke kota Shanghai, ya perlu juga untuk dicoba ya ferry yang satu ini. Begitu kami sampai di dermaga Jinling, kami langsung disambut dengan keindahan nuansa malam gedung-gedung ala Eropa yang bermanikan cahaya yang sangat cantik sekali. Nah, kami langsung berjalan sambil menikmati suasana malam yang indah dan juga sangat menarik, dan sesekali mengabadikan momen tersebut. Nah, Deban ini adalah kawasan tepi sungai yang paling terkenal di Shanghai dan sering disebut sebagai European Side karena arsitekturnya itu sangat dipengaruhi oleh gaya Eropa akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Nah, asal-usul European Side di Deban pada pertengahan abad ke-19 yaitu terjadi setelah perang Candu atau Opium Wars. Nah, Shanghai ini dibuka sebagai treaty port melalui perjanjian Nanjing di tahun 1842. Nah, sejak saat itu beberapa negara barat seperti Inggris, Prancis, dan juga Amerika Serikat mendapatkan hak membentuk konsesi asing di Shanghai. Bangunan di sepanjang Deban ini dibangun oleh bank perusahaan dagang dan juga konsulat barat dengan gaya seperti Neo-Renaissance, Gothic Revival, Art Deco, dan lainnya. Nah, Deban ini menjadi Wall Street of the East pada awal abad ke-20 dan didominasi oleh institusi asing seperti bank HSBC, perusahaan pelayaran, kantor dagang Eropa, dan lainnya. Nah, ciri khas masa kolonial pada puncaknya ada sekitar tahun 1920 sampai 1930-an ya. Nah, di Deban ini memiliki gedung Bank Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika, juga kantor pusat perdagangan internasional. Perubahan besar terjadi setelah 1949 di mana berdirinya Republik Rakyat Tiongkok ya. Institusi asing mulai ditutup atau dinasionalisasikan, fungsi Deban berubah menjadi area pemerintahan dan juga perkantoran lokal. Nah, namun bangunan kolonialnya tetap dipertahankan sebagai warisan sejarah. Dan kini Deban adalah area wisata utama di kota Shanghai yang dikenal dengan beberapa skyline buildingnya. Contohnya seperti Oriental Pearl Tower. Lautan orang. Setelah menikmati keindahan dan kemegahan area di Deban,
dan ini merupakan simbol sejarah pertemuan timur dan barat di Tiongkok, kami akhirnya harus kembali ke apartemen untuk mengambil beberapa koper kami karena tentunya besok pagi pesawat harus berangkat pulang ke Indonesia. Oleh karena itu, kami berencana untuk pindah hotel dekat dengan Bandara Pudong. Kami telah sampai di hotel yang tentunya hotel terakhir sebelum kami meninggalkan China. Dan ini hotelnya cukup nyaman, bersih, dan yang paling penting adalah memiliki airport transfer yang ada kapan saja. Jadi kami tidak perlu repot memesan taksi pagi-pagi sekali dan harganya pun cukup affordable. Waktunya kami kembali ke Indonesia dan hari ini kita meninggalkan China menggunakan Thai Airways. Nah, itu berarti kita harus transit di Bangkok dan kebetulan kami akan transit sekitar 1 malam di sana. Mau dekat jendela atau enggak? Boleh apa? Harusnya aku dong yang deketin. Hai kakak adik, see you. Di journey kita kali ini, kita akan challenge menggunakan kendaraan umum ya. Dan kita akan coba naik kereta dari Bandara Suvarnabhumi ke kota Bangkok. Going to check the tax. Untuk informasi, kalau Anda pergi ke Bangkok dan ingin membeli tiket BTS, sekarang sudah bisa menggunakan fasilitas kris yang biasa kita gunakan di Indonesia. กดให้เป็นสถานที่ช่องทางหมายเลข7ฝั่งซ้ายมือได้นะคะ Oke,
Kali ini kami memilih tempat atau hotel transit kami dekat dengan stasiun BTS, yaitu di daerah Perompong, Sukhumvit. Tentunya dengan alasan mudah diakses dengan menggunakan kereta dan juga tempatnya di daerah keramaian, sehingga kami mudah untuk kalau mau perlu makan ataupun juga berbelanja. Pada ngapain keluar? Ini dia hotel kami, tempat kami menginap 1 malam di sini untuk transit, dan nama hotelnya adalah S-Box Sukhumvit. Dan sekarang waktunya kami jalan-jalan menikmati kota Bangkok, tentunya sambil mencari oleh-oleh dan juga makan malam. Dini hari kami sudah sampai di airport Suvarnabhumi. Kita akan kembali ke Indonesia dan tentunya kita akan naik flight paling pagi dari Thai Airways ke Indonesia. Suasana pagi sekarang. Safely landed Bandara Soekarno-Hatta. What a beautiful country. Oh ya, jangan lupa untuk mengikuti journey kami berikutnya.